Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Fauzia, NIM 17000048 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelompok 8 KKN tematik PPD COVID-19 dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Syifaul Fuada SPD MT, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang saya buat berkaitan dengan program KKN di bidang kesehatan yang telah saya laksanakan. Adapun judul dari program yang saya laksanakan yaitu Edukasi Pencegahan Virus COVID-19 pada ibu dan balita di Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang secara daring. Adapun yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode pelaksanaan yang terdiri dari perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi program, yang ketiga hasil dan analisis yang terdiri dari faktor pendukung program, faktor penghambat program, yang keempat kesimpulan dan saran, yang kelima yaitu referensi. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan, kondisi tempat KKN. Nah, Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang merupakan daerah di mana pelaksana program tinggal. Di daerah tersebut terdapat beberapa ibu yang memiliki balita, sehingga dalam situasi pandemi COVID-19 ini menimbulkan kecemasan bagi para ibu terhadap balitanya karena khawatir balitanya akan terpapar virus COVID-19. Nah, hal ini dapat dilihat atau dapat dibuktikan dari keluh kesah yang dirasakan oleh para ibu yang diketahui oleh pelaksana program melalui komunikasi secara online. Sehingga pelaksana merasa perlu untuk melakukan edukasi pencegahan virus COVID-19 pada ibu dan balita di desa tersebut. Nah, untuk deskripsi program dari program ini, salah satu program KKN tematik PPD COVID-19 di bidang kesehatan, yaitu melakukan edukasi pencegahan virus COVID-19. Nah, sehingga program ini selaras dengan apa yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan webinar ini bermanfaat bagi pelaksana dan masyarakat. Manfaat yang dirasakan oleh pelaksana, yaitu pelaksana dapat menyelesaikan program KKN di bidang kesehatan. Adapun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sasaran atau peserta yang mengikuti webinar ini menambah pengetahuan dan informasi berkaitan dengan pencegahan virus COVID-19 pada balitanya. Tujuan dari program KKN ini yaitu untuk mengedukasi para ibu untuk lebih menjaga balitanya dan memberikan arahan kepada para ibu mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan kepada balita di masa pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu metode pelaksanaan program. Yang pertama, perencanaan program. Program ini direncanakan yang pertama koordinasi dengan DPL Bapak Syifaul Fuada SPD MT berkaitan dengan program edukasi pencegahan virus COVID-19 pada ibu dan balita secara daring melalui webinar. Program di-ACC oleh DPL. Yang kedua, koordinasi dengan Bidan Regita Septiani AMDKEP dan beliau bersedia untuk menjadi pemateri di acara webinar ini. Yang ketiga yaitu membuat poster promosi dan dikirim kepada sasaran sebagai bentuk undangan online agar bersedia menghadiri acara webinar mengenai edukasi pencegahan virus COVID-19 pada ibu dan balita. Adapun poster promosi terkait dengan acara webinar ini yaitu dapat dilihat pada gambar 1. Dan undangan online yang dikirim kepada para ibu sebagai peserta webinar dapat dilihat pada gambar yang kedua. Selanjutnya yaitu membuat link Zoom meeting dan disebar kepada para ibu yang menjadi peserta webinar. Selanjutnya yaitu pelaksanaan program. Adapun program ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 November tahun 2020. Tempat yaitu di tempat masing-masing melalui Zoom meeting. Untuk model pelaksanaan yaitu program KKN ini diselenggarakan secara online via Zoom meeting. Kegiatan diikuti oleh 1 narasumber, 1 pelaksana sekaligus moderator dan 4 peserta. Dilakukan selama 40 menit dari pukul 14 sampai dengan 14.40. Adapun acara inti yang dilakukan pada program webinar ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pematerian, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Metode pengambilan data pasca kegiatan untuk evaluasi pada acara webinar edukasi pencegahan virus COVID-19 pada ibu dan balita yaitu dengan metode wawancara.
Wawancara dilakukan satu persatu peserta yang mengikuti webinar melalui video call via WhatsApp. Bagian yang ketiga yaitu hasil dan analisis. Selama pelaksanaan webinar berlangsung, pemateri menyampaikan beberapa materi penting mengenai edukasi pencegahan virus COVID-19 pada ibu dan balita. Berikut ini materi yang disampaikan oleh pemateri dalam webinar. Yang pertama yaitu pemateri menyampaikan kepada para peserta untuk mengenal apa itu virus COVID-19. Kemudian pemateri menjelaskan virus COVID-19 kepada para peserta. Yang kedua yaitu pemateri menjelaskan mengenai penyebaran virus COVID-19 menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Yang ketiga, gejala virus COVID-19. Yang keempat, pemateri menjelaskan mengenai seberapa bahayanya virus COVID-19. Selanjutnya, pemateri menyampaikan mengenai sebelum mencegah virus COVID-19 pada balita, usahakan para orang tua juga aman dari virus COVID-19. Selanjutnya, cara mencegah balita dari virus COVID-19 menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Nah, selanjutnya pemateri juga menjelaskan mengenai langkah yang dilakukan orang tua untuk mencegah virus COVID-19 pada balitanya. Nah, selanjutnya pemateri menjelaskan mengenai cara yang bisa orang tua ajarkan kepada balita untuk mencegah virus COVID-19. Nah, selanjutnya ada sesi tanya jawab peserta dan narasumber seputar pencegahan virus COVID-19 pada ibu dan balita. Adapun faktor pendukung dan penghambat dari program webinar tersebut, yang pertama yaitu faktor pendukung. Faktor pendukung pertama dalam acara ini yaitu Bapak Syifaul Fuada SPD MT selaku dosen pembimbing lapangan merupakan faktor pendukung pertama sehingga program ini dapat terlaksana atas persetujuan dan support dari beliau. Yang kedua yaitu narasumber Regita Septiani AMDK dan 4 para ibu dan balita yang berkenan hadir pada acara webinar ini. Nah, faktor pendukung yang ketiga yaitu perangkat yang mendukung jalannya acara, yaitu laptop dan jaringan internet yang sedang bagus pada saat berlangsungnya webinar. Yang keempat yaitu media yang meliput acara webinar edukasi pencegahan virus COVID-19 pada ibu dan balita. Adapun media tersebut yaitu Radar Karawang. Adapun hasil liputan di surat kabar tercetak maupun online pada link berikut ini yang sudah dicantumkan pada slide yang ada di PowerPoint. Nah, untuk faktor penghambat dalam acara webinar ini yaitu hanya 4 orang yang hadir sebagai peserta dari 10 ibu yang diundang. Acara berlangsung dengan lancar meski sempat terkendala karena peserta ternyata tidak terbiasa dan bahkan pertama kali menggunakan Zoom. Nah, yang selanjutnya sudah ditampilkan beberapa dokumentasi berkaitan dengan program yang sudah dilaksanakan. Berikut ada dokumentasi mengenai pematerian yang sedang berlangsung. Kemudian di sini ada beberapa gambar foto bersama setelah acara webinar berakhir. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Dari hasil kegiatan webinar mengenai edukasi pencegahan virus COVID-19 pada ibu dan balita, maka dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk melakukan edukasi pada para ibu yang memiliki balita. Hal ini terbukti dari respon positif para ibu pada kegiatan webinar ini. Saran untuk kegiatan kedepannya yang melibatkan peserta untuk mengikuti webinar atau sosialisasi secara daring, aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan pertemuan webinar perlu disesuaikan dengan kebiasaan peserta, sehingga peserta terbiasa dan bukan pertama kali menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kendala apapun saat akan berlangsungnya webinar. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.